Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar materi tentang hukum pewarisan sifat, atau kata lainnya adalah hukum Mendel. Hukum Mendel di sini ada dua. Yang pertama adalah hukum Mendel 1. Setelah itu ada hukum Mendel 2. Dan berikutnya yang akan kita bahas adalah penyimpangan hukum Mendel. Kita bahas pertama yaitu tentang hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 atau kata lainnya pemisahan secara bebas itu ada dua. Ada persilangan monohibrid dominan, yang berikutnya ada persilangan monohibrid resesif. Yang kita bahas pertama adalah persilangan monohibrid dominan. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan yang resesif. Sebagai contoh, yang disilangkan kali ini adalah bunga berwarna ungu disilangkan dengan bunga berwarna putih. Nah, ketika disilangkan akan menghasilkan keturunan F1 bunga berwarna ungu. Kenapa? Karena sifatnya dominan tadi. Sifat warna ungu dominan terhadap warna putih. Ketika menghasilkan keturunan F1 dan F1 ini diturunkan dengan sesama, maka akan menghasilkan keturunan F2. Kita lihat di sini perbandingannya, hasil persilangannya. Bunga berwarna ungu F1, keturunan pertama, disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan perbandingan rasio untuk warna bunga yang dihasilkan adalah ungu berbanding keturunan F1 disilangkan, maka akan menghasilkan perbandingan rasio bunga ungu dan putih adalah 3:1. Untuk persilangan monohibrid intermediate, yang kita bahas di sini adalah intermediate atau kata lainnya resesif. Persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau dominan tidak penuh, maka akan menghasilkan perbandingan keturunan seperti ini. Jadi bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, maka akan menghasilkan keturunan F1, keturunan pertamanya bunga berwarna merah muda. Nah, jika F1 ini disilangkan sesamanya, maka perbandingan keturunannya seperti yang kita lihat di sini akan menghasilkan bunga berwarna merah muda, dan bunga berwarna putih. Perbandingan fenotipnya untuk merah muda dan putih adalah 1:2:1. Ini untuk persilangan monohibrid intermediate. Yang berikutnya adalah persilangan dihibrid dua sifat beda, yaitu berlaku hukum Mendel yang kedua. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Percobaan yang dilakukan Mendel adalah Mendel melakukan penyilangan tanaman kacang ercis batang tinggi, warna bunganya ungu, sifat genotipnya adalah A besar, A besar, P besar, P besar, disilangkan dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih, sifat genotipnya adalah A kecil, A kecil, P kecil, P kecil, maka akan menghasilkan keturunan pertama atau F1 yang disilangkan dengan sesamanya. Perbandingan hasil diagram persilangannya ditunjukkan seperti gambar di samping ini. Ini persilangan ini disebut dengan persilangan papan catur. Maka akan menghasilkan keturunan rasio fenotip dan genotipnya seperti ini. Untuk rasio fenotipnya perbandingannya adalah 9:3:3:1. Ini untuk perbandingan rasio fenotipnya. Perbandingan rasio genotipnya adalah 1:2:4:1:1:2 dan banding 1. Hasil persilangannya seperti kita lihat seperti yang di samping ya. Oke, yang berikutnya adalah penyimpangan dari hukum Mendel. Penyimpangan dari hukum Mendel ada beberapa. Yang pertama adalah yang disebut dengan atavisme. Atavisme di sini yaitu penyimpangan semu hukum Mendel karena interaksi antara gen yang menghasilkan keturunan atau filia
dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme adalah seperti kasus jengger ayam. Itu adalah contoh dari atavisme. Yang berikutnya adalah penyimpangan hukum Mendel. Yang berikutnya adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Yang berikutnya adalah komplementer. Komplementer adalah penyimpangan semu dari hukum Mendel. Komplementer adalah interaksi antara gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga akan memunculkan sifat fenotip yang baru. Penyimpangan hukum Mendel yang berikutnya adalah polimeri. Polimeri adalah interaksi antara gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi, gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Penyimpangan hukum Mendel yang berikutnya adalah epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut dengan epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut dengan hipostasis. Contohnya adalah seperti pada kasus persilangan labu. Di situ adalah terjadinya epistasis dan hipostasis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.